Selamat pagi anak kelas 6 super. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Miss. Sehat, Miss. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada pertemuan pagi ini. Seperti biasa kita PJJ ya. Semangat semuanya? Semangat, Miss. Semangat, Miss. Oke, alhamdulillah. Ya, anak-anak pada bagian partisipan Miss lihat 22 anak sudah bergabung ya. Yang belum ada itu Natasha, Gema, Nurjana, dan Anggun. Tadi mereka izin sakit ya. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, oke anak-anak sudah diisi Iya, hadirnya di Google Form? Sudah ya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Iya, bagus. Sebelum memulai pelajaran, sama-sama kita mengangkat kedua tangan yuk. Kita berdoa memohon kepada Allah agar pembelajaran kita berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita belajar apa ya? Nah, pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan main median modus pada kasus HOTS, High Order Thinking Skill. Ya, anak-anak, oke, sudah terlihat di layar anak-anak semua? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Kita gelial dulu yuk. 1, 2, 3. Kelas 6 super, apa kabar? Semangat. Halo siswa kelas 6, tunjukkan semangatmu. Ayo semua tunjukkan semangatnya. Mana-mana anak hebat tunjuk tangan. Siap. Mana anak hebat senyum manis. Mana anak 13, tunjukkan kita mampu, kita bisa. Oke, semangatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan literasi, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menjelaskan min median pada data tunggal yang paling tepat mewakili data. Lalu, anak-anak akan mampu menghitung min dan median dari data tunggal, dan anak-anak mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian masalah secara runut yang berkaitan dengan min dan median data tunggal pada permasalahan berbasis penalaran HOTS di kehidupan nyata. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, manfaat pada soal HOTS. Yang pertama itu melatih diri kita bagaimana mengolah data dari informasi sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi permasalahan yang mengandung tingkat penalaran tinggi. Yang ketiga, menjadi siswa dengan kemampuan kompetensi yang lebih unggul dibandingkan dengan siswa yang tidak terlatih mengerjakan soal-soal yang mengandung penalaran tingkat tinggi. Oke anak-anak, siapkan alat tulis dan hitung berapa rata-ratanya. Yang bisa jawab dapat nilai tambahan. Silakan dibuka speakernya. Saya, Miss. Saya, Miss. Nama, sebut nama. Fahmi, Miss. Polida, Miss. Oke, Fahmi. Miss. Fahmi dulu yuk, Fahmi. Rata-ratanya 4. 4. Oke, kita lihat sama-sama ya. Ya betul, tepuk tangan untuk Fahmi. Enggak. Berapa nilai data tengahnya? Silakan Maulida. 5. Saya, Miss. Farhan. Ya. 5, Miss. Oh, Maulida. Javier, Miss. Javier. Kurang cepat ya, coba 5. Iya. Selanjutnya, berapa nilai modusnya? Saya, Miss. Farhan, Miss. Javier, Miss. Silakan Alia. Modusnya 5, Miss. 5. Oke, benarkah? Jawab Alia. Ya, tadi sekilas kita mengingat materi sebelumnya. Nah, sekarang kita ke permasalahan sesungguhnya. Ini Miss akan play sebuah video animasi. Anak-anak simak baik-baik ya videonya. Calon kasir restoran, pegawai kasir dengan ketentuan berikut. Calon yang diambil tinggi badannya tidak boleh lebih kecil dari data rata-rata tinggi seluruh pelamar. Lalu syarat yang kedua, calon yang diambil data tengah berat badannya. Dan calon mana yang akan dipilih sesuai ketentuan. Nah, ini dia permasalahan. Jadi anak-anak akan memecahkan masalah berikut ini. Ada tinggi badannya di sini, ya.
Tony 163, Tono 160, Banu 167, dan seterusnya. Lalu ada juga berat badannya ya, 52 kg, 65 kg, dan ada syarat-syarat pertama dan syarat kedua. Miss sudah bagikan LKPD dan modul pada WhatsApp grup ya nak? Iya, anak-anak silahkan nanti dibuka LKPD-nya. Nah, untuk menyelesaikannya, ada informasi tambahan nak. Tadi ada syarat pertama, ada syarat kedua, dan ada informasi tambahan tentang sifat-sifat calon tersebut. Ini sudah bagi kalian ke dalam kelompok. Lalu ketua kelompoknya yang paling atas ya. Lalu petunjuk kerjanya nak. Miss Dania akan membagi ruang Zoom ke dalam 5 ruang breakout room. Kalian dibagi dalam 5 ruang breakout room. Selama anak-anak diskusi, itu akan ada penilaian sikap, yaitu Miss akan melihat kerjasama, keaktifan, disiplin, tanggung jawab, ketelitian, dan beberapa penilaian lain. Yang kedua, ada penilaian pemecahan masalah. Ini yang akan kalian isi nak. Ini dilengkapi semua. Dan jawabannya juga, kesimpulannya apa, lalu diisi juga refleksi pembelajarannya. Silakan masuk ke room masing-masing. Habis itu pertama Tono ya. Sudah, Miss. Gimana anak-anak diskusinya? Sudah, Miss. Sudah dapat, Miss. Sampai mana diskusinya? Sudah sampai keputusan yang terakhir, Miss. Apalagi Kita lulus dan Tono. dan Yang tidak lulus syarat set. Yang tidak lulus syarat satu itu ada Tony dan Tono. Enggak. langsung ke berat badan langsung. Sekarang yang petunjuk 3. Tony. Yang tidak lurus. Siapa tadi? Yang Tony sama tidak lulus Tono. itu ada Tony dan Tono. Yang tidak lulus syarat 1 ada Tony dan Tono. Yang lulusnya Banu, Danu, Bone, Dana. Unai udah? Sudah. Kita ke berat badan. Oke, berarti syarat pertama semuanya udah dihitung ya. Hasilnya 165 ya. Betul. Berarti nama-nama calon pegawai yang lulus dan yang tidak lulus adalah yang lulus adalah berarti Banu, Bone, Dana. Yang dan tidak yang tidak lulus lulus itu Tony dan Tono ya. Berarti yang tidak lulus Tony dan Tono. Tony sama Tono. Oke. Kita hitung syarat yang kedua, tinggi badan calon pegawai kasirnya. Oke. Kita hitung bareng-barang, nanti hasilnya kita koleksi ya. Berarti 50. Tambah 167 ditambah 170 itu hasilnya 950. Dibagi banyak data, yaitu 6. Sudah diisi semua LKPD-nya ya? Sudah. Berarti lebih pilih siapa? Dana. Ramasari? Sama ya. Dana. Sama ini. Dana, semua Dana. Ini Dana apa? ya. Namanya itu dibuletin aja. Jawabannya yang Dana. Ya anak-anak sampai bagian mana sekarang? Kesimpulan nih. Oke, dibuat sama-sama kesimpulannya. Silakan. Oke, dipercepat ya nak. 1 menit lagi selesai. Sudah kesimpulan dan refleksi ya nak. Kita mau ke room utama semuanya. Miss sudah terima jawaban kalian. Miss akan tampilkan. Silakan Ridho dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 5 ya. Nama yang lulus syarat pertama adalah Banu, Danu, Bone, dan Dana. Nama yang tidak lulus syarat pertama adalah Tony dan Tono. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 1. Dipersingkat saja presentasinya, perlu dibaca soalnya langsung saja. Yuk, kelompok 1 silahkan Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aziz Hidayat dari kelompok 1, kelompok religius. Langkah-langkah
Yang dilakukan pertamanya adalah cara mencari MEN adalah jumlahkan data terlebih dahulu, lalu dibagi banyak data dan dapat hasilnya. Lalu proses menghitungnya pertama jumlahkan semuanya dulu. Di sini saya sudah menjumlahkan bersama anggota saya dan mendapatkan hasilnya itu 165. Sekarang kelompok 4. Yuk kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hilmiandra dari kelompok 4 dan saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang saya kerjakan bersama teman saya. Langkah 1, menghitung nilai rata-rata tinggi badan. 2, mencari tinggi badan sesuai syarat. 3, mencari median berat badan pelamar. 4, menentukan berat badan sesuai syarat. 5, menentukan tinggi badan 63 tambah 160 tambah 167 tambah 165 tambah 170 tambah 165 sama dengan 90. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 2. Yuk kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Aryo Diwan Pratama, kelompok 2, kelas 6 dari SDN Makassar 13. Di sini saya akan menghitung data rata-rata dan data calon pegawai kasir. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari MEAN. Yang pertama, mencatat berat badan dan tinggi calon pegawai kasir. Yang kedua, menghitung data rata-rata dari calon pegawai kasir. Median, menghitung data tengah dari calon pegawai kasir. Menseleksi calon pegawai kasir dari hasil syarat dan ketentuan. Menetapkan pegawai kasir yang lolos seleksi. Nama calon pegawai kasir yang lulus yaitu Banu, Bone, Danu, Dana. Dan nama yang tidak lulus syarat pertama yaitu Tony dan Tono. Cara menghitung berat badan 65, 67, 68. Adapun data yang saya dapatkan dari calon pegawai kasir adalah 50, 52, 55, 65. Nilai tengah yang saya ambil yaitu 55 dan 65. Maka 55 ditambah 65, 120 dibagi 2, yaitu 60 kg. Jadi data tengah dari berat badan adalah 60 kg. Maka terseleksi nama calon pegawai dari syarat kedua yaitu berat badan lebih rendah dari data yang lulus adalah Bone dan Dana. Nama yang tidak lulus Banu dan Danu. Maka keputusan saya yang terpilih menjadi kasir restoran adalah Bone. Karena walaupun boros, dia punya sifat jujur dan bekerja keras. Di akhir presentasi ini, kita dapat memahami MEAN, median, dan modus. Kita juga bisa ikut membantu pemilik restoran menentukan pegawai kasir. Dengan statistika berdiskusi teman sekelompok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Aryo kesimpulannya. Nah, kelompok ini punya jawaban yang berbeda. Dia memilih Bone ya. Walaupun dia boros, tapi dia jujur sebagai kasir. Bagus. Bagus pendapatnya kelompok 2. Sekarang, yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyatama Jafet Tauhid dari kelompok 3. Syarat kedua, nama yang lulus syarat kedua, Dana, Danu, Bone, Banu. Nama yang tidak lulus syarat kedua, Tono dan Tony. Keputusan saya yang terpilih menjadi kasir restoran adalah Bone. Karena dia jujur dan bekerja keras, berarti dia rajin dan tidak akan berbohong. Tidak merugikan tempatnya bekerja, sifatnya yang boros akan merugikan dirinya sendiri. Dia lulus seleksi 1 dan 2. Kelompok 3 ya. Hasilnya Bone. Karena dia jujur. Begitu ya. Oke. Sip. Kelas 6 super. Kerja yang hebat. Bagus sekali hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya anak-anak, hasilnya benar semua ya. Hasilnya benar semua ya. Hasilnya yaitu, nah yang lulus syarat pertama tadi benar semua. Yang lulus syarat kedua adalah Dana dan Bone ya. Karena tingginya. Jadi yang lebih rendah dari 60 itu adalah Dana dan Bone. Nah, dari Dana dan Bone, ada yang menjawab Bone karena sifat jujurnya. Dan ada yang pilih Dana karena disiplin dan tanggung jawabnya, walaupun emosional bisa diarahkan. Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Silahkan, Maulida. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN, median, dan modus. Kita punya 3 kesimpulan ya. Dapat menyelesaikan masalah min, median, modus. Next meeting kita belajar tentang penerapan modus pada soal HOTS.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.